Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terhormat Wali Kota Banjarmasin Bapak Ibnu Sina, Vice Presiden PT Pegadaian Persero Area Kalimantan Selatan dan Tengah Bapak Ade Harsono, serta Bapak Ibu peserta seminar virtual dengan tema pengembangan wirausaha di era new normal bersama Pegadaian. Nah, di era new normal ini semakin banyak usaha yang terus berkembang, khususnya di Kota Banjarmasin. Namun tentu perlu adanya strategi yang baik agar usaha tersebut bisa semakin meningkat. Dan sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan saat ini, sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Vice Presiden PT Pegadaian Persero, Area Kalimantan Selatan dan Tengah. Kepada Bapak Ade Harsono, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada para pemirsa, pendengar yang sangat berbahagia, tentu saja pada pagi ini kita akan melakukan triponcast dengan Pak Wali Kota terkait dengan pengembangan UMKM dan produk Pegadaian. Ini kita lakukan karena memang kita masih dalam kondisi pandemi ya, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Oleh karena itu simak kegiatan ini sebaik-baiknya. Dan saya yakin pasti ada manfaat yang bisa kita ambil, khususnya untuk para pelaku UMKM maupun untuk masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ataupun Kalimantan Tengah, bahkan seluruh Indonesia. Nah, kegiatan ini memang kita sudah lakukan berulang kali dengan beberapa tokoh ya. Dan kali ini kami ingin menampilkan Bapak Haji Ibnu Sina. Beliau adalah Wali Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan sehingga masa krisis pandemi COVID-19 ini bisa berakhir dari negeri kita tercinta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade atas sambutan yang sudah disampaikan. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, saat ini kita akan berdiskusi dengan dua narasumber yang sangat memperhatikan wirausaha khususnya di Kota Banjarmasin, yaitu Wali Kota Banjarmasin dan Vice Presiden PT Pegadaian Persero Area Kalimantan Selatan dan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu dan Pak Ade, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Salam tangguh. Salam sehat. Salam sehat. Yes. Baik. Boleh tahu Pak untuk kesibukan dari Pak Ibnu akhir-akhir ini bagaimana Pak? Apalagi di masa pandemi ini, apakah semakin banyak kegiatan atau lebih berkurang Pak? Iya, saya rutinitas tiap hari tidak berkurang ya. Tetapi memang tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi sehari bisa, kalau dulu sehari bisa ganti baju berapa kali, kalau sekarang bisa ganti masker berkali-kali satu hari. Iya Pak. Standar masker kan hanya 4 jam ya. Nah, jadi harus ganti. Baik Pak. Jadi yang lebih banyak di mobil masker Pak ya daripada baju Pak ya? Iya. Ya namanya juga kita berikhtiar supaya ya paling tidak masker ulun melindungi pian, masker pian melindungi ulun. Amin, amin. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, setiap kali kegiatan saya lihat Bapak juga selalu sehat, bugar. Tentunya selain dukungan dari istri Bapak, boleh tahu kiat-kiat untuk selalu terlihat sehat dan bugar ini Pak? Banyak yang nanya, sponsornya siapa nih? Dia bilang kan, apa nih suplemennya? Adek, saya bilang saya nggak pakai suplemen. Kalau capek tidur aja. Oh gitu Pak ya. Karena tidur itu betul-betul obat mujarab untuk capek, apalagi pikiran-pikiran, misalnya banyak pikiran dan lain sebagainya. Selama orang bisa tidur dengan baik, 5 menit, 10 menit,
insya Allah akan kembali bugar kembali. Siapa sehat Pak. Ya, oke Pak. Dan terkait tema kita Pak, untuk kegiatan ini pengembangan wirausaha di era new normal bersama Pegadaian, ada program Rabu Seru yang saya lihat juga di Instagram Bapak Pak ya. Jadi setiap hari Rabu ada dari istilahnya dari wirausaha yang mengirimkan produk dari mereka dan direview langsung oleh Pak Ibnu. Dan sudah selama 5 tahun Pak ya, ada 2.500 wirausaha binaan Pemko Banjarmasin, dan tahun 2020 ini ada peningkatan nih Pak ya, jadi 2.746 wirausaha baru. Boleh dijelaskan Pak latar belakang hingga terbentuknya wirausaha baru ini Pak? Ya, pertanyaan pertama, Pak Ade mau saya endorse nggak? Boleh Pak. Aduh Pak, ini ceritanya asik juga karena saya tuh tidak mau berangkat kantor, pulang dari kantor, habis sholat atau lagi habis makan, begitu ada kiriman produk-produk ya langsung aja di endorse gitu. Iya. Makanya di tayangan-tayangan di Instagram dan sosial media saya itu terkait dengan endorse terhadap produk-produk UMKM ini nggak ada yang serius itu pakaiannya. Karena memang ya begitu ada langsung aja gitu, tidak dibuat-buat misalnya. Tapi malah UMKM-nya senang begitu, nggak disetting betul-betul seperti tayangan profesional gitu ya. Iya. Bukan apa gitu, tetapi ya natural saja. Dan saya ya berdampak pada naiknya berat badan sebetulnya karena produk-produk ini enak-enak semua. Enak semua. Paling tidak kan icip-icip sedikit gitu kan. Sehari misalnya 5-6 produk harus kita endorse, ya lumayan gitu. Jadi 5 dikit Pak. 5 dikit. Nah jadi sebetulnya berawal dari keprihatinan sebetulnya Mbak Octavia, bahwa di era pandemi ini banyak sekali UMKM kita yang terdampak gitu ya. Setelah dampak kesehatan, kan dampak berikutnya adalah dampak sosial. Boleh memang ada yang namanya jaring pengaman sosial, tetapi juga ini tidak bisa sepenuhnya mengatasi, karena itu sifatnya instan. Ya kita berikan bantuan misalnya sembako bisa berapa hari sih? Kemudian uang tunai 250.000, ada kemudian uang tunai BLT 600.000 dari pemerintah. Nah, kemudian juga ada uang tunai untuk wirausaha baru kita, dan juga untuk UMKM terdampak dari Pak Presiden misalnya 2,4 juta per usaha UMKM. Nah, ini kan pasti ada waktunya. Tidak bisa kemudian ini menyelesaikan semua persoalan, kecuali kalau memang dari UMKM-nya sendiri yang harus kita berdayakan. Nah, salah satu yang memang dari situlah awal mula. Kemudian yuk kita endorse produk-produk ini yuk sama-sama gitu. Dan ternyata banyak testimoni dari kawan-kawan, oh Pak setelah Bapak endorse banyak yang pesan katanya. Nah dari situlah ini bermula. Jadi ini tidak diskenariokan bahwa kita akan endorse rame-rame, kita akan perkenalkan produk ini dengan cara seperti itu. Tidak sebetulnya. Makanya istilah Rabu Seru pun ya itu hanya kemasan Mbak Octavia. Jadi dan yang ngasih istilah Rabu Seru pun ya dadakan juga begitu. Ternyata kalau kita tiap hari ini ya jadi biasa-biasa saja, tapi kalau misalnya kita pilih dalam 1 minggu misalnya kita pilih apakah Senin semangat atau Selasa penuh asa ya, Rabu seru ya, Kamis jangan sampai kembang kempis gitu. Jumat kemudian jadi Jumat keramat. Nah, dipilihlah hari Rabu seru buat teman-teman untuk mempromosikan produk-produknya. Nah, lalu kemudian ternyata kita tidak berhenti pada mempromosikan, karena mempromosikan berharap orang lain yang membeli kan gitu. Akhirnya sudah saya sama ibu kemudian menggerakkan tim PKK, kemudian juga kebetulan ketua Dekran Nasda juga, pembina para pengrajin dan UMKM. Kenapa ini produknya tidak kita beli saja? Ya kan, kalau selama ini kita mempromosikan ya belum tentu orang beli, ya walaupun tetap ada alhamdulillah yang beli. Kenapa kita tidak kemudian programkan saja, alokasikan dana khusus misalnya, tidak banyak tapi ada gitu untuk membeli produk-produk ini. Nah dari situ loh awalnya Pak Ade. Kemudian kita ayo kita bikin biar lebih spesial,
bikin program Rabu Seru untuk teman-teman UMKM. Ya, kemudian kita beli produknya. Lalu kemudian hari Jumat, nah ini kan beli produk hari Rabu, ya Kamis persiapan, misalnya kalau pemesanan agak lama. Nah, hari Jumat kita berbagi semangat dengan berbagi berkah. Nah, makanya itu ada program hari Jumat namanya Tapa Tetangga. Belinya hari Rabu, promosikan gitu. Kalau banyak yang beli, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang beli, sini kita beli. Ya, kemudian hari Jumatnya kita bagikan, berbagi berkah. Jadi itulah yang kemudian dalam bentuk giveaway. Ya, giveaway-nya tidak seperti yang dibayangkan. Giveaway-nya ya produk UMKM tadi. Lalu kemudian program Sapa Tetangga. Hari Jumat kita berbagi berkah dengan tetangga. Jadi yang mau ikut silahkan, kita ada 10 produk per orang, ayo bagi tetangganya. Dan ternyata ini, ya saya percaya ya, ketika kita berbuat kebaikan, dia akan menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Ya, makanya itu, ternyata setelah kita beli produk UMKM ini, kita beli 10 misalnya, tolong diserahkan, kita tidak kenal tetangga bapak dan ibu siapa, kita tidak kenal, bagikan. Setelah dibagikan, ternyata mereka merasakan bahwa ya ada kenikmatan tersendiri juga bisa berbagi ya. Nah, sehingga kemudian ketika tagihannya masuk, Pak, Ibu, sesuai dengan permintaan Bapak ya, yang kita bagikan 10, tetapi mohon izin kami nambah 10 lagi. Tapi yang dibayar tetap 10 aja. Nah, lalu ini semacam apa ya? Tadi kebaikan mengundang kebaikan, terus lagi berbuat baik lagi, yang lain juga merasa karena dapat bantuan atau apa, juga berbagi dengan tetangganya lagi. Nah, jadilah ini kemudian dari Rabu Seru, kemudian jadi Jumat Berkah di hari Jumat kita Sapa Tetangga. Ya, gitu mungkin. Nah, baik, Pak. Nah, tentunya dari penonton kita juga hari ini ingin tahu nih Pak, gimana cara menjadi wirausaha baru, apalagi untuk bisa jadi binaan dari Pemko Banjarmasin. Ya. Di program Wirausaha Baru Pemko Banjarmasin tadi sudah disebutkan bahwa memang targetnya 500 orang per tahun ya, karena kita mencoba di awal tahun 2016 itu dengan memulai 500 orang dulu. Tapi alhamdulillah sambutan masyarakat, warga, pelaku UMKM juga bagus. Lalu kemudian jadilah di tahun keempat itu 2.748 WIOB yang ikut program ini. Nah, lalu kemudian kita punya yang namanya Pokja Wirausaha Baru. Karena program WIOB ini adalah program nomor 2. Ya, yang pertama kan pariwisata sungai dan transportasi sungai. Kemudian yang kedua terkait dengan wirausaha baru, mengembalikan Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa. Dan yang ketiga adalah pelayanan publik berbasis pada Smart City. Nah, jadi 3 ini aja sebetulnya. Program Pemko itu fokus pada 3. Nah, yang kedua ini yang wirausaha baru, yang alhamdulillah sekarang di tahun keempat kita akan meresmikan nanti semacam UMKM Center, tempat kolaborasi co-working space bagi teman-teman pelaku UMKM, bisa jualan di situ, bisa berbagi. Kemudian juga di RSK, Rumah Sasirangan Kreatif yang ada di samping flyover, itu juga menjadi tempat yang nyaman bagi teman-teman pelaku UMKM. Nah, mudah-mudahan di situ menjadi semacam offline-nya lah gitu. Offline-nya, kalau online-nya bisa dari mana-mana saja, tapi paling tidak di situ yang offline-nya. Inilah monumen WWB kita. Dan siapapun boleh ikut sebetulnya. Karena dari Pokja Wirausaha Baru itu ada 7 dinas, 7 SKPD yang menangani persoalan WOB. Ada dari Dinas Koperasi UMKM sebagai leading sektor, tenaga kerja, kemudian Dinas Sosial, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Perikanan, kemudian Dinas Budpar, ya, kemudian lagi yang terakhir adalah terkait dengan dari Dinas DPP KBPM. KBPM itu yang penduduk dan keluarga berencana. Nah, dari 7 dinas inilah yang selama ini mengelola dari target 500, bagi aja per dinas berapa, direkrut berapa, dibina, lalu kemudian ya akhirnya menjadilah mereka itu semacam UMKM yang dibina oleh Pemko,
Kemudian tahun ini kita juga meluncurkan yang namanya program Bahuma, Pak Ade. Ya, Program Pak. Bahuma ini adalah program usaha tanpa bunga. Oh iya. Nah, ya nih, kenapa? Karena ini juga menjawab pertanyaan dari para pelaku UMKM ketika terdampak, mereka kehabisan modal, lalu kemudian ketika ingin pinjam modal, ada bunga, beban, dan lain sebagainya. Situasi seperti ini belum tentu bisa bertahan, maka kita buat program Bahuma, usaha tanpa bunga, dan ini dialokasikan dari APBD Kota Banjarmasin. Nah, jadi UMKM, kredit mikro, bahkan kredit ultra mikro, karena dari 2,5 juta sampai 5 juta sampai 10 juta. Ya ini saya kira kalau jualan pentol aja mungkin 2,5 juta sehari itu ya cukup banyak sudah pentolnya ya. Betul. Dan perputarannya kan cepat. UMKM ini perputarannya cepat, Pak. Sehingga kemudian mungkin saja nanti dengan Pegadaian bisa dibuat skema seperti apa, Pak, untuk bisa membantu UMKM kita ini, sehingga kemudian UMKM kita bisa bertahan dalam suasana pandemi COVID-19 yang entah kapan berakhirnya ini. Iya, betul, Pak. Baik, Pak. Kita lanjutkan ke Pak Ade. Jadi gimana, Pak, pendapat Bapak tentang realisasi wirausaha baru yang sudah terbentuk sebanyak 2.746 usaha di Kota Banjarmasin ini? Ya, ini sangat menarik ya bagi kami di Pegadaian sebagai bagian dari BUMN. Tentu saja kita melihatnya ini dari sisi pertama adalah pasar. Ini pasar yang sudah dibentuk oleh Pak Wali di Kota Banjarmasin ini captive. Artinya sudah jadi pasarnya, sudah 2.700 sekian kan untuk pelaku UMKM-nya, sehingga mungkin ketika ada program Bahuma dan sebagainya, itu akses permodalan sebenarnya bisa di beberapa BUMN atau termasuk Pegadaian. Contohnya kita ada program kemitraan, itu yang merupakan kewajiban seluruh BUMN kepada salah satu stakeholdernya. Dan memang masih ada bunga, cuman bunganya relatif sangat murah, yaitu 3% per tahun. Artinya cuman 1/4% per bulan kan, kurang lebih. Jadi itu yang bisa diakses oleh teman-teman pelaku UMKM. Nah, terkait dengan kondisi sekarang juga di Pegadaian juga ada, Pak, yang tanpa bunga, namanya Gadai Peduli, Pak. Gadai Peduli ya, atau Rahan Peduli. Itu memang program yang kita luncurkan di masa pandemi ini, dan program ini terus berjalan, selesai diperpanjang karena manajemen tidak tahu juga kapan akan berakhir. Ini gadai tanpa bunga. Cuman memang masih pinjamannya masih hanya maksimal 1 juta, dan itu 1 KK berlaku 1. Jadi dan itu bisa akan kita ke Dukcapil ya, ke sistem Dukcapil, sehingga bisa para pelaku UKM yang belum mengakses itu dipersilakan ke seluruh outlet Pegadaian, khususnya yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, dari situ juga kita ada beberapa skim, Pak, terkait dengan kondisi pandemi. Memang tadi apa yang disampaikan, ada terdampak langsung, ada terdampak sosial, yang juga merupakan bagian dari terdampak karena ekonomi. Karena ini beda dengan masa krisis, Pak. Krisis dulu kan mungkin sektor UMKM yang paling kuat untuk tahan. Ya, kalau ini sudah nggak melihat lagi UMKM, nggak melihat lagi perusahaan besar, semuanya kesapu semua dengan pandemi ini. Jadi untuk COVID ini kita ada, tadi udah disinggung Pak Wali, yaitu ultra mikro ya. Jadi kita ada KCA ultra mikro, itu bisa kita berikan kepada masyarakat, kredit cepat aman, masih ada bunganya relatif kecil, dengan batas pinjaman sampai dengan 10 juta. Jadi skim-skim itu yang mungkin bisa diakses untuk memperkuat UMKM dari mulai yang paling kecil, startup ataupun yang sudah jalan,
Mungkin itu peran serta Pegadaian khususnya di Kota Banjarmasin terkait dengan program dari pengembangan UMKM. Pak Ade, Ya. juga ada program dari Pegadaian tentang restrukturisasi kredit, Pak ya, terutama Ya, untuk ada. bagi usaha yang terdampak COVID. Ya. Nah, boleh dijelaskan Pak Jadi kepada ya. dan ketentuannya. Jadi memang kita kan ada produk pembiayaan usaha. Nah, mungkin dengan adanya pandemi ini ketika berjalan pasti terdampak. Nah, oleh karena itu sebagaimana lembaga keuangan yang lain, bank maupun non-bank, kita melakukan relaksasi atau restrukturisasi kredit kepada nasabah yang sudah mendapat pinjaman kepada Pegadaian. Restrukturisasi kredit ini inisiasinya dari nasabah, intinya dari nasabah yang menghendaki restrukturisasi kreditnya, lalu kita akan melihat kalau misalnya visible, kita akan restruct kreditnya, apakah dengan skema pengunduran bunga atau roll over kredit atau awal kredit lagi, macam-macam jenis restruct yang bisa kita berikan kepada nasabah, sehingga ini diharapkan dapat meringankan beban dari nasabah pembiayaan usaha yang dalam hal ini para pelaku UMKM langsung itu untuk mempertangguh usahanya, sehingga walaupun dalam masa kondisi COVID, usaha masih bisa tetap berjalan. Baik. Ya, selain program yang membantu di era new normal ini ya Pak, jadi tambahan informasi mungkin untuk Pak Wali, Pak Ibnu Sina, bahwa Pegadaian juga punya aplikasi yang bernama Pegadaian Digital untuk membantu istilahnya supaya tidak usah antri-antri ataupun memenuhi kantor outlet, jadi bisa langsung otomatis koneksi melalui handphone saja seperti mobile banking ya, seperti itu. Nah, boleh dijelaskan dari Pak Ade untuk kegunaannya apa aja nih Pak, Pegadaian Digital sendiri? Ya, jadi Pegadaian Digital ini aplikasi Pegadaian yang kita buat sebelum COVID sebenarnya ya, untuk menjawab tantangan teman-teman milenial yang ingin segala sesuatunya bisa lebih cepat mengaksesnya, tidak mau datang ke outlet, tidak mau antri. Maka Pegadaian Digital Service ini sangat mudah operasionalisasinya ya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Nah, terkait dengan COVID tentu saja sangat bermanfaat karena paling tidak masyarakat yang ingin bertransaksi dengan Pegadaian untuk seluruh produknya tidak harus datang ke outlet Pegadaian. Ya, tidak harus datang, cukup dengan mengoperasionalkan Pegadaian Digital Service, sehingga itu juga sebagai bagian dari mitigasi terhadap kemungkinan bergerombolnya orang di outlet Pegadaian ya. Perlu saya laporkan juga kepada Pak Wali, ini semasa awal COVID sampai dengan sekarang, alhamdulillah bisnis di BUMN Pegadaian, Pak, PT Pegadaian di Kota Banjarmasin itu trennya ada peningkatan yang cukup signifikan. Ini menurut temat saya bisa diambil kesimpulan bahwa memang dalam kondisi new normal ini masyarakat memang memerlukan dana segar untuk beberapa transaksi di dalam kesehariannya. Itu Mbak Susan ya, tentang aplikasi Pegadaian Digital Service ini. Masyarakat mungkin yang belum bisa melakukan akses ke sana sangat mudah ya. Walaupun untuk mengoperasionalkan awal tetap harus datang ke outlet karena KYC-nya, know your customer-nya tetap seperti di perbankan juga harus datang ke outlet untuk operasionalnya, tapi selanjutnya tidak harus datang ke outlet. Itu. Terima kasih. Ya. Dan untuk di media sosial sendiri mungkin banyak dari penonton yang mungkin tahu bahwa Pegadaian ada punya
akun untuk barang lelang. Nah, mungkin ada diinfokan apakah benar ada akun-akun untuk transaksi jual beli lelang seperti itu, Pak? Ya, saya informasikan bahwa Pegadaian tidak pernah melakukan lelang secara online. Jadi apa yang tersebar di media-media online, di Facebook, di Instagram dan yang lainnya tentang lelang online dari Pegadaian itu adalah hoax, Pak. Itu akun-akun palsu yang kita sendiri sudah berusaha, tetapi karena dalam kondisi yang uncertainty tidak bisa kita paling memberikan informasi kepada masyarakat bahwa lelang di Pegadaian itu tidak mungkin dilakukan secara online. Lelang tetap dilakukan secara physically di outlet. Dan kalau kita melihat memang cukup menggiurkan lelang-lelang online itu harganya sangat jauh, karena di Pegadaian lelang itu tidak mungkin murah, karena lelang itu kita berusaha menjual setinggi-tingginya. Karena apa? Karena sisa dari lelang itu setelah dipotong pinjaman dari nasabah, biaya administrasi dan bunga, itu akan menjadi hak nasabah. Kita kembalikan kepada nasabah dan kita menunggu waktunya sampai 1 tahun. Kalau 1 tahun belum diambil itu kadaluarsa. Jadi saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa Pegadaian tidak ada melakukan lelang online. Jadi informasi yang ada di medsos yang tersebar selama ini itu adalah hoax ya, itu akun-akun palsu yang tidak bertanggung jawab. Jadi para penonton bisa lebih menginformasikan lagi kepada teman-teman, kerabat, keluarga bahwa memang Pegadaian tidak memiliki akun resmi untuk lelang. Jadi jangan sampai ada yang tertipu. Jadi kita lebih waspada terhadap berita-berita lelang melalui media online. Nah, kita kembali lagi ke Pak Wali, Pak. Ya. Boleh memberi tanggapan terkait program-program yang sudah dijalankan dan disampaikan dari Pegadaian, Pak? Ya, saya kira kita bisa saling bersinergi, Pak Ade. Ya, betul, Pak. Terkait dengan bagaimana secara keseluruhan penanganan soal dampak ekonomi dan sosial di masa pandemi, dan juga tadi ada berbagai macam program, dan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah, baik itu dalam bentuk restrukturisasi kredit, ataupun juga dalam bentuk kegiatan Gadai Peduli. Nah, kemudian terkait dengan Pegadaian Digital Service, ini seirama, Pak, dengan program Smart City Banjarmasin, betul, Pak. Di mana kita bersama-sama dengan dunia perbankan juga menciptakan semacam ekosistem digital agar masyarakat kita bisa bertransaksi tanpa harus kemudian datang ke outlet, kemudian setiap saat bisa terlayani dengan baik. Dan memang sudah saatnya kita merambah ke digital digital ini, sehingga kemudian kemarin kami juga dari UMKM ada bekerja sama dengan Indonesia Marketing Association untuk melatih para pelaku UMKM kita ini agar mereka go digital juga. Kemarin sudah angkatan pertama, Pak. Kami karena memang programnya dadakan, sehingga kemudian kita bisa manfaatkan pendanaan dari dana-dana CSR beberapa corporate. Kemudian kita saling berkolaborasi di situ agar pelaku UMKM kita ini, karena ini kan tidak teralokasikan ya di anggaran dan lain sebagainya karena suasana seperti ini, lalu kemudian itu tetap bisa berjalan. Sehingga kemarin dengan BNSP juga, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, juga kita sudah kerjasama. Angkatan pertama sudah selesai kemarin, selama 2 hari mereka ikut pelatihan untuk sertifikasi digital marketing UMKM. Nah, sehingga UMKM kita kemudian juga bisa lebih bagus gitu. Kemudian mereka juga harus bangkit sendiri bersama-sama untuk dalam suasana seperti ini bisa berjualan secara online, tetapi bersertifikat mereka, sehingga standar, kualitas, konten dan lain sebagainya sudah diajari selama 2 hari dan mereka mendapatkan sertifikat langsung dari BNSP. Kalau di luar itu mereka harus ikut pelatihan ini, harus bayar paling tidak 1,5 sampai 2 juta, Pak, untuk dapat sertifikasi itu. Nah, sekarang ini kan kita sudah karena ini kerja bareng ya, kita saling berkolaborasi gitu aja, sehingga kemudian ini bisa terlaksana. Dan sementara nanti akan menunggu lagi angkatan keduanya, dan kita tunggu mereka ini mudah-mudahan
dengan kemampuan yang dimiliki selama diajari selama 2 hari itu, mereka mampu ya kemudian siap untuk berkompetisi ataupun juga tetap eksis dalam suasana seperti ini. Iya, betul. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Banjarmasin, Bapak Ibnu Sina, dan Vice Presiden PT Pegadaian Persero area Kalimantan Selatan dan Tengah, yang telah berbagi ilmu dan juga informasi yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu peserta seminar pada hari ini. Dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dari Bapak Wali Kota Banjarmasin, dikarenakan ada agenda selanjutnya, sehingga beliau belum bisa. Terima kasih Pak Wali, sukses, sehat selalu Pak. Terima kasih banyak. Ini acara mohon sangat menyampaikan, ya Pak, mohon bisa menyampaikan harapan untuk Pegadaian ke depannya, Pak. Oh iya, siap. Dari dulu saya tahu Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, tetapi dalam suasana seperti ini ya kita harus buktikan bahwa betul-betul ini menjadi solusi terhadap dampak-dampak ekonomi. Nah, oleh karena itu yang juga cukup dan spesifik sekali produk Pegadaian adalah emasnya. Ya. Nah, emasnya ini yang kemudian suasana seperti ini kita di mana-mana ya, dari zaman dulu nyimpan uang di emas itu memang tidak ada matinya, dan itu investasi yang jangka panjang, kapan saja bisa dicairkan, dan itu untuk investasi jangka panjang, baik itu untuk pendidikan anak-anak, kemudian juga untuk masa tua kita. Saya kira itu pilihan-pilihan yang paling rasional, Pak Ade. Jadi selamatlah buat Pegadaian yang punya penawaran cukup menarik untuk warga, untuk para nasabah dan calon nasabahnya, sehingga soal seperti ini kita bisa punya alternatif ya dalam menyimpan, nabung, ataupun juga bahkan juga untuk berusaha, saya kira. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Wali. Ya, sama-sama. Sehat Pak. Salam tangguh. Salam tangguh. Ya, kalau Banjarmasin itu punya slogan, Banjarmasin bisa. Ya. Banjarmasin bisa. Banjarmasin Baiman. Banjarmasin Baiman. Barasi Wan. Barasi Wan Yaman. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang sudah dikumpulkan oleh peserta-peserta. Mari kita saksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ibnu dan Pak Ade, serta Bapak Ibu peserta seminar. Salam sehat kepada Bapak Ibu semua dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Benius atas sapaan yang sudah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Masita. Assalamualaikum, mohon informasi terkait Gadai Peduli. Apakah benar free admin? Ketentuannya apa saja ya Pak? Akan dibantu oleh Kepala Departemen Gadai dan Non-Gadai. Kami persilahkan. Kepada Pak Dharma kami persilahkan. Terkait pertanyaan dari Ibu Masita ya. Apa sih itu Gadai Peduli? Jadi Gadai Peduli ini diberikan kepada nasabah Pegadaian yang terkena dampak COVID ini. Terus apakah benar pre-admin? Kalau dari program Gadai Peduli ini, untuk nasabah yang pinjamannya dari 500.000 sampai dengan 1 juta, ini akan mendapat free admin sebesar 50%. Jadi administrasinya dibayar setengahnya saja. Terus ketentuannya adalah berlaku untuk nasabah baru, yaitu pinjaman dari 50.000 sampai dengan 1 juta. Terus dalam satu kartu keluarga atau dalam satu kakak hanya berhak 1 orang saja yang mendapatkan ini. Terus juga untuk nasabah yang sudah gadai juga akan mendapatkan tambahan waktu atau tenggang waktu selama 90 hari yang apabila
ini tidak dimanfaatkan atau tidak dipergunakan akan hangus. Dan ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Itu mungkin dari Ibu Masitah yang bisa kami informasikan. Baik, selanjutnya kita akan menjawab dari pertanyaan Muhammad Sadrianur. Assalamualaikum Bapak, saya mau bertanya, saya melihat banyak sekali UMKM yang terdampak COVID ini. Menurut Bapak Ibnu Sina dan Bapak Ade Harsono, bagaimana cara ataupun kiat-kiat agar UMKM tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini? Dan untuk pinjaman yang ditawarkan di tengah pandemi seperti ini, apa tetap menggunakan barang jaminan dan proses survei? Boleh dibantu dari Bapak Azwar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Sadrianur. Untuk kiat-kiat agar UMKM tetap bisa bertahan di tengah pandemi, ada beberapa kiat dari kami. Yang pertama yaitu UMKM itu harus fokus pada kebutuhan konsumen. Apa sih kebutuhan konsumen itu? Dia harus fokus ke situ. Yang kedua, harus terus berinovasi dan berkreasi baik pada produknya atau maupun pada servis atau layanannya. Yang ketiga, UMKM itu tidak boleh cepat berpuas diri karena persaingan di UMKM ini semakin ketat. Terus mengembangkan produk seperti itu. Yang keempat yaitu tetap harus menjaga hubungan baik dengan vendor, supplier, dan distributor. Nah, yang kelima yaitu UMKM harus berkolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Pegadaian sebagai mitra untuk sumber pembiayaan, informasi, dan pendampingan pengembangan usaha. Nah, untuk pertanyaan berikutnya itu untuk pinjaman. Untuk pinjaman kita tetap ada dengan menggunakan barang jaminan. Untuk proses survei ada yang produk kita yang disurvei, ada yang tidak. Contohnya yang disurvei seperti proses pembiayaan seperti kreasi itu tetap disurvei. Tapi untuk gadai KCA itu tidak perlu melakukan survei. Seperti itu Mbak Susan. Baik, terima kasih Pak Azwar. Dilanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Radina Ajianur. Apakah ada produk Pegadaian yang bisa memfasilitasi untuk UMKM yang baru ingin memulai usahanya? Monggo Pak Dharma, bisa ditanggapi. Produk apa sih dari Pegadaian yang bisa untuk memfasilitasi kegiatan UMKM di awal? Yang bisa kami sampaikan di sini ya adalah gadai. Artinya gadai tetap dengan membawa barang jaminan. Untuk gadainya sendiri pun kita pilihkan yang produk UMI. Karena apa? Di samping pinjamannya juga sewa modalnya relatif kecil, juga untuk kegiatan usaha juga bisa. Nanti kalau sudah kegiatan sudah berjalan lama atau udah berjalan kira-kira setahun 2 tahun, nanti bisa produk-produk yang lain lagi yang kami tawarkan dari Pegadaian. Jadi untuk di awal saran dari kami yaitu tetap menggunakan produk yang namanya KCA UMI. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk para Dina ya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bapak Wahid Alim. Assalamualaikum, apakah ada program pendampingan untuk UMKM dari Pegadaian? Bagaimana bentuk pendampingannya? Terima kasih. Mohon kesediaannya Pak Azwar kembali. Terima kasih Pak Wahid Halim. Apakah ada program pendampingan? Pastinya kita ada program pendampingan untuk UMKM, apalagi untuk mitra binaan kita Pegadaian. Biasanya kita secara berkala melakukan pelatihan atau workshop kepada UMKM itu. Itu biasanya bentuk pendampingan dari Pegadaian. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kami mau menginformasikan bahwa kegiatan pada hari ini akan berlanjut ke tanggal 22 September. Webinar UMKM dapat modal usaha tambahan tumbuh bersama Pegadaian. Jadi, Bapak dan Ibu yang ikut pada hari ini
Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan kembali. Istilahnya ini adalah part keduanya dari kegiatan webinar UMKM. Jadi bisa langsung ikuti dengan mendaftar pada link yang sudah ada pada gambar layar. Dimulai pada pukul 2 hingga 15.30 atau 14 atau sampai 15.30 WITA dan dapatkan hadiah menarik pada acara tersebut. Dan selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan kembali dari Ibu Aprisa Ardina. Pada masa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi UMKM. Apa kiat-kiat yang dilakukan bagi pengusaha dan pemberi pinjaman seperti Pegadaian pada masa pandemi dan era new normal ini? Kami persilakan kembali kepada Bapak Dharma. Terima kasih. Pada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memang kegiatan perekonomian kita terasa sekali, artinya pengaruhnya ataupun dampaknya. Artinya di mana-mana kegiatan ekonomi kita terasa mulai menurun. Nah, kira-kira apa sih kiat-kiatnya yang harus dilakukan bagi pengusaha atau pemberi pinjaman seperti Pegadaian pada masa pandemi atau era new normal ini? Yang bisa kita lakukan pada saat seperti ini adalah menciptakan atau melihat peluang-peluang baru yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Artinya kita jangan bertahan dengan cara-cara yang lama karena kondisinya dan situasinya juga sudah mulai berubah. Mau tidak mau kita harus menciptakan kegiatan-kegiatan bentuk-bentuk usaha yang baru. Nah, di saat pandemi seperti ini, usaha-usaha yang bersifat seperti online kelihatannya sudah mulai punya pengaruh yang besar. Artinya kenapa? Karena tanpa kita melibatkan harus kontak fisik maupun berhubungan secara langsung. Jadi untuk kondisi seperti ini mungkin peluang-peluang yang seperti itulah yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan agar kegiatan usaha yang kita miliki bisa tetap berjalan. Demikian pula dengan Pegadaian, artinya pada saat ini pun kegiatan yang sering kami lakukan ke lapangan, bertemu langsung pun ya mau tidak mau juga akan terpengaruh dengan adanya COVID-19 ini. Jadi kami juga mulai melakukan kegiatan seperti melalui media online seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami bantu jawab mengenai kiat-kiat apa sih yang harus dilakukan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dharma. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adi Saputra. Mau nanya untuk program restruk kredit itu jika usahanya tutup sementara, apakah bisa dilayani? Terima kasih. Mohon kesediaannya Pak Azwar. Terima kasih Pak Adi. Untuk program restrukturisasi kredit terhadap usaha yang terdampak pandemi ini, kita untuk usaha yang tutup sementara masuk dalam persyaratan restrukturisasi kredit kita. Masih bisa kita layani. Gitu Mbak Susan. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gusti Hadi. Untuk pembelian kendaraan untuk mendukung kegiatan usaha, apakah bisa dilakukan di Pegadaian? Alhamdulillah selama pandemi usaha saya berkembang pesat dengan sarana penjualan online hasil endorse dari Bapak Wali Kota. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat. Salam Banjarmasin Mbak Iman. Ya, semangat terus untuk Pak Gusti Hadi. Mohon kesediaannya Pak Dharma kembali untuk menanggapi. Oke, Pak Gusti, saya ucapin selamat dulu ya. Artinya dalam kondisi seperti ini, kegiatan usaha Bapak malah bisa berkembang dengan baik, bisa berjalan dengan lancar.
untuk pembelian kendaraan di Pegadaian tetap bisa. Artinya sekarang sudah keran untuk pembelian kendaraan sudah dibuka. Ada dua cara. Yang pertama untuk dari umum, yang kedua adalah untuk dari lingkungan pegawai. Karena yang membedakan adalah uang mukanya. Jadi untuk pembelian kendaraan roda 4 itu uang mukanya minimal 50% DP-nya. Terus untuk kendaraan roda 2 adalah 40%. Tapi kalau untuk instansi, artinya dengan mengadakan kita MUU antara Pegadaian dengan instansi tersebut, maka DP-nya bisa kita kurangi atau kita turunkan. Untuk kendaraan bisa sampai dengan 20% dan untuk motor bisa sampai dengan 10%. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Dery. Assalamualaikum. Mau menanyakan kepada Bapak Ibu terkait Gadai Peduli untuk syaratnya apa dan promonya sampai kapan? Terima kasih. Dijawab oleh Pak Azwar. Terima kasih Pak Dery. Untuk Gadai Peduli itu syaratnya untuk nasabah baru satu kartu keluarga itu mendapat satu fasilitas program. Syaratnya itu pinjamannya dari 50.000 sampai dengan 1 juta. Dan untuk promonya itu sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Itu Pak Dery. Baik, dilanjutkan kembali pada pertanyaan dari Bapak Benius Rentak. Mohon izin bertanya Pak Ade, bagaimana peran Pegadaian dalam melaksanakan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan PP nomor 23 tahun 2020, terutama dalam pengembangan wirausaha khususnya UMKM. Terima kasih. Terima kasih Pak Azwar. Pak Benius Rentak terkait dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 sama dengan PP nomor 23 tentang program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona. Yaitu kita salah satunya itu ya kita meluncurkan program Gadai Peduli tadi Pak. Gadai Peduli tadi kita memberikan stimulus kepada nasabah berupa diskon sewa modal yang sampai dengan 100% untuk gadai dari 50.000 sampai dengan 1 juta. Dan untuk yang UMKM kita juga memberikan restrukturisasi kredit dalam bentuk penundaan angsuran selama 3 bulan dan penghapusan denda. Itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Azwar. Selanjutnya pertanyaan kembali dari Pak Gusti Hadi. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Berarti saya bisa dengan pengajuan menggunakan slip gaji saya saja ya Pak? Slip gaji saya ya Pak? Kebetulan selain usaha, saya juga sebagai ASN di salah satu instansi pemerintahan. Kira-kira ada nomor kontak person yang bisa dihubungi untuk akadnya menggunakan akad syariah ya? Monggo Pak Azwar. Pak Gusti Hadi, terima kasih. Sangat bisa sekali Pak menggunakan slip gaji. Jadi selain ada usaha juga ada penghasilan lainnya ya Pak ya dari pekerjaannya ya sebagai ASN. Nanti tim marketing kami akan menghubungi Bapak, mungkin dari Mbak Susor atau dari teman-teman yang lain untuk memproses pengajuan Bapak. Dan ya pastinya akadnya kita menggunakan akad syariah. Nama produknya adalah produk amanah, Pak Gusti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zwar atas penjelasannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau ingin bertanya secara langsung? Melalui diskusi nanti bisa langsung diaktifkan untuk sound-nya dari Bapak dan Ibu.
Sepertinya sudah cukup dipahami ya, Bapak dan Ibu. Dan apabila ada nanti yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi juga rekan-rekan kami dan juga bisa mengikuti, kembali lagi diinformasiin, mengikuti acara webinar UMKM, dapat modal usaha tambahan, tumbuh bersama Pegadaian. Di tanggal 22 September 2020, pada jam 2 siang hingga 3.40 ataupun setengah 4 WITA, dan pendaftarannya juga free, jadi bisa langsung diklik di http://bit.ly webinar UMI Banjarmasin. Sesuai yang ada gambar di layar Bapak dan Ibu, itu free, dan nanti juga akan ada hadiah menarik untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara webinar UMKM tanggal 22 September. Jangan sedih dulu bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar acara hari ini, yang sudah memberikan pertanyaannya, juga akan mendapatkan pulsa. Jadi, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, berpartisipasi melalui pertanyaan di kolom chat, untuk menghubungi tim kami, PIC dari Pegadaian, untuk mendapatkan pulsa bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan apabila sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti berpartisipasi dari awal pertengahan hingga akhir acara pada hari ini. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan selama acara ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.